choice but to do this to you one more time. And this time, we're about to hit you with the trick of technology. Come on. Hai guys. Hai. Kali ini kita sudah berada di Kota Tuban. Dan Kota Tuban itu sendiri berbatasan langsung dengan Laut Jawa. Laut Jawa. Kalau kalian yang belum tahu Kota Tuban di mana, Kota Tuban itu berada di paling ujung Jawa Timur dan berbatasan langsung dengan Jawa Tengah. Tepatnya di ujung utara. Tepatnya di ujung utara pasti. Soalnya berbatasan langsung dengan Laut Jawa. Dan pada sesi kali ini kita akan membahas mengenai Asal usul Kota Tuban. pasti tempat wisata, Kuliner, tak lupa juga kuliner ya. wisata, kuliner, dan lain sebagainya. Mau tahu keseruan apa aja yang ada di Kota Tuban? Ikuti terus perjalanan kami. I wanna see I get into it like this. Watu Tiban secara fisik adalah berbentuk sebuah yoni. Yoni sebagai simbol Dewi Parwati, pasangan dari Lingga. Lingga adalah simbol Siwa, sedangkan Yoni adalah sakti atau istri dari Siwa yaitu Parwati. Watu Tiban sendiri sampai saat ini tidak ada lingganya, yang mestinya itu adalah pasangan dari Yoni itu sendiri. Orang sini atau masyarakat setempat menyebut yoni tersebut sebagai Watu Tiban. Dan dulu di daerah sini juga dusunnya bernama Dusun Watu Tiban. Kenapa disebut Watu Tiban? Karena menurut legendanya konon bahwa dua yoni tersebut atau dikatakan dua pusaka itu dibawa burung bangot dari dari Majapahit menuju Demak. Sesampai di kota yang sekarang disebut Tuban ini, burung bangot tersebut disorai oleh anak gembala. Akhirnya bangot tersebut menjatuhkan batu yoni tersebut, yang sejak itu disebut Watu Tiban atau secara harfiah batu jatuh. Dari cerita tersebut dikatakan bahwa sejak itulah nama daerah ini disebut Tuban dari kata Watu Tiban. Namun kalau kita tilik dari data historis atau data arkeologis, terdapat inskripsi atau angka tahun yang menyebut 1400 Saka pada yoni Watu Tiban tersebut. Kalau dimasehikan 1478 Masehi, itu bertepatan dengan runtuhnya Majapahit. Sedangkan Tuban berdiri atau ada jauh sebelum Majapahit berdiri. Jadi dari kenyataan tersebut tidak mungkin nama Tuban diambil atau muncul dari peristiwa Watu Tiban tersebut jika dikaitkan dengan data inskripsi yang ada pada Watu Tiban tersebut. Asal usul Kota Tuban berasal dari etimologi kata metu banyune atau keluar airnya. Situs Tuban ini sendiri sampai saat ini bisa kita lihat, bisa pengunjung yang datang ke Tuban atau masyarakat Tuban sendiri bisa melihat di situs Bekti Harjo. Di sana dulu Raden Arya Bangah yang kemudian dikenal dengan Ki Ageng Papringan. Ini beliau adalah putra dari Arya Bangah. Arya Bangah sendiri merupakan putra dari Prabu Banjaran Sari dari kerajaan Pajajaran yang dia mengembara untuk membuka suatu kawasan kerajaan kecil baru di wilayah timur di Pulau Jawa. Dan proses pengembaraan Arya Bangah sampai di Tuban itu tepatnya di daerah Kalahwilis yang saat ini
berada di Kecamatan Jenung. Itu ada situs tempat pertama berdirinya Kerajaan Tuban pertama kali dengan sebutan Kerajaan Lumajang Tengah. Setelah pusat pemerintahan menjadi besar, akhirnya area Randu Kuning menggeser pusat pemerintahannya ke wilayah mendekati sumber mata air di sana untuk mengembangkan pertanian. Area Randu Kuning mendirikan Kerajaan Kumenggeng di daerah Rengel. Kemudian area Randu Kuning ini mempunyai putra yang diberi nama Aryo Bangah. Aryo Bangah ini oleh Aryo Randu Kuning tidak diperkenankan meneruskan kerajaan di Kecamatan Rengel atau di Kumenggeng, sehingga beliau diminta untuk membuka kawasan baru yang nantinya menjadi pusat pemerintahan kerajaan baru. Dan pada proses perjalanan inilah Raden Aryo Bangah dengan pasukannya membuka hutan bambu di saat ini tepatnya berada di sebelah selatan Kabupaten Kota Tuban sendiri. Di situ di hutan bambu, ketika proses pembukaan hutan tanpa disengaja ditemukan sumber mata air yang besar. Ketika bongkahan batuan-batuan ini dibuka, ternyata sumbernya lebih besar lagi, dan sumber mata air itu sampai saat ini masih mengalir di Tuban. Di tempat ditemukannya sumber mata air inilah kemudian ditandai sebagai nama asal-usul Kota Tuban, yaitu Metu Banyune. Kita ada di Ruangerong. Kita ada di Anoman. What's up bro, kali ini kita udah ada di Ruangerong. Lo lihat ke belakang, banyak banget. Itu ciri khasnya men, Ruangerong men. Itu, tapi lu juga bisa bayangin men, baunya di sini. Tapi meskipun banyak, lihat kotoran banyak. Ini sampai dibikin atap nih belakang. Ini bener loh, belakang ini kelelawar men. Kita lihat, suaranya aja kayak gitu. Mana dia bawa kotoran? Tapi kalau lo takut bau, lo di sana ada sungai kecil, jadi lo bisa nyemplung, lo bisa renang, lo bisa nyuci baju di sana, Lu bisa eksis juga di sana. pakai tongsit men. Udah, kita lanjutin aja. Kita lanjut. Ruangerong sini ya. Right.